Teman, sekarang kita masuk untuk demonstrasi atau penjelasan tentang bagaimana jurnal pembelian. Di sini saya mengambil contoh lagi atau referensi dari Google yang ibaratkan istilahnya lebih gampang dimengerti oleh teman-teman. Silahkan dengarkan dan silahkan coba untuk praktekkan secara pribadi ya, secara mandiri. Kita lihat di sini ada CV Udajaya. Dia melakukan pembukuan atau pencatatan menggunakan jurnal khusus yaitu jurnal pembelian. Kita lihat kolomnya terlebih dahulu, ada kolom tanggal, kolom faktur, kolom nama akun, kemudian kolom debit kredit. Di sini kita lihat bahwa di kolom debit terdiri atas akun pembelian, kemudian akun serba-serbi. Yang artinya apa? Akun serba-serbi ini untuk akun-akun yang tidak ada atau akun-akun selain pembelian. Contoh kita lihat di sini perkiraannya ada peralatan, perlengkapan. Artinya pada saat CV Udajaya membeli perlengkapan dan peralatan, maka dimasukkan ke kolom akun serba-serbi, bukan kolom akun pembelian. Karena di sini ketika melakukan pembelian, bukanlah pembelian yang menjadi core inti perusahaan dagang tersebut. Contoh misalkan saya toko kelontong misalkan ya, atau mungkin saya ownernya supermarket tip top gitu. Nah, pada saat saya membeli barang-barang yang memang akan saya jual kembali, itu akan saya masukkan ke kolom pembelian. Jadi misalkan saya beli sabun di misalkan toko sabun A. Nah, saya ntar tulis di kolom akun toko sabun A. Saya masukkan angkanya di kolom pembelian sebesar 2 juta, kemudian kredit yaitu kreditnya utang dagang, yang artinya di sini saya membelinya tidak secara tunai ya, tapi secara kredit, artinya saya belum mengeluarkan uang secara cash. Kenapa? Karena kalau saya mengeluarkan uang secara cash, yang dimasukkan bukan ke jurnal pembelian, tapi lebih tepatnya dimasukkan kepada jurnal pengeluaran kas. Gitu ya. Jadi pada saat saya membeli barang yang memang saya gunakan yang untuk akan dijual kembali, maka saya masukkan ke kolom pembelian. Tetapi untuk barang-barang yang mungkin sifatnya operasional, yang tidak digunakan untuk jual kembali, yang tidak terkena HPP-nya, harga pokok penjualannya, saya masukkan ke kolom serba-serbi perkiraan. Begitu ya. Contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 transaksi PT CV Uda Sanjaya dengan vendornya atau lawannya. Kita lihat di sini, ada bukti yang teman-teman harus masukkan, yaitu bukti nomor faktur. Artinya apa? Pada saat teman-teman melakukan tukar faktur nih, atau menerima faktur penjualan atau pembelian, lihat nomor fakturnya, kemudian teman-teman masukkan ke kolom tersebut, ke kolom nomor faktur. Siapa sih teman-teman melakukan transaksi dengan siapa vendornya? Masukkan, contoh di sini UD Melati dengan nomor faktur M01 tanggal 5 Juli. Masukkan tanggal 5 Juli, M01, kemudian dengan siapa kita bertransaksi? Dengan UD Melati. Berapa nominalnya? 1,2 juta. Masukkan ke kolom pembelian. Artinya apa? Di sini CV Uda Sanjaya melakukan pembelian khusus untuk barang-barang yang akan dia gunakan kembali dijual, maka dimasukkan ke kolom pembelian sebesar 1,2, dan CV Uda Sanjaya membelinya tidak secara tunai tapi secara kredit, maka kreditnya dimasukkan utang dagang. Ingat ya, ini kolom yang sudah tersedia untuk jurnal pembelian. Teman-teman jangan tambahkan lagi kolom-kolom yang lain di sampingnya. Oke, jadi mengacu dengan format ini, format yang khusus digunakan untuk jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal penjualan. Artinya apa? Teman-teman nggak bisa sembarangan menambahkan kolom-kolomnya. Teman-teman harus lihat kolom yang standar dipakai untuk masing-masing jurnal seperti apa. Teman-teman harus mengikuti. Kalau jurnal perusahaan akuntansi jasa kan teman-teman yang menentukan akunnya. Tapi kalau di sini teman-teman menentukan akunnya dan teman-teman masukkan ke kolom yang sudah tersedia. Jadi teman-teman nggak boleh sembarangan menambahkan kolom. Dicatat baik-baik ya. Oke, lalu CV Sanjaya melakukan transaksi dengan UD Laksana. Dia di sini melakukan pembelian peralatan toko. Lihat, yang ada akun debitnya hanyalah kolom pembelian. Maka untuk akun peralatan toko, teman-teman masukkan ke kolom serba-serbi nih, di kolom perkiraan serba-serbinya, peralatan toko, sejumlah 600.000. Kemudian di sini dia membeli dengan secara tidak tunai tentunya, dengan secara kredit, maka dimasukkan ke dalam kolom kredit utang dagang sebesar 600.000. Untuk UD Mekar dia melakukan pembelian, maka dimasukkan ke kolom pembelian. Yang artinya di sini dia melakukan pembelian untuk barang-barang yang akan dia jual kembali sebesar 2 juta dan kreditnya utang dagang 2 juta.
Terus toko mawar, dia melakukan 2 pembelian nih, 1 peralatan, 2 perlengkapan. Karena peralatan dan perlengkapan tidak masuk ke dalam kategori pembelian barang dagang yang akan diperdagangkan kembali, maka teman-teman masukkan ke kolom debit serba-serbi, yaitu ditulis perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Peralatan add 400.000 dan perlengkapan add 200.000. Kemudian kreditnya jangan lupa utang dagang, karena si CV Uda Sanjaya untuk jurnal pembelian menggunakan sistem non tunai atau sistem kredit. Kalau tunai maka dia mengeluarkan kas, yang dibuat ialah jurnal pengeluaran kas. Sama dengan UD Anggrek, di sini CV Uda Sanjaya melakukan pembelian barang dagang ke CV Anggrek, maka dimasukkannya ke kolom pembelian, kemudian kreditnya ialah utang dagang. Lalu dengan UD Laksana, lagi-lagi di sini CV Uda Sanjaya tidak membeli barang dagang, tetapi membeli barang atau membeli peralatan toko, maka dimasukkan ke kolom serba-serbi, yaitu peralatan toko sebesar 400.000. Jangan lupa kreditnya diisi di bagian utang dagang sebesar 400.000. Terakhir, PT Kemuning di sini CV Uda Sanjaya membeli kepada PT Kemuning barang-barang dagang yang akan didagangkan kembali oleh CV Uda Sanjaya, maka dimasukkan ke kolom pembelian. Kreditnya sudah pasti utang dagang. Oke, jadi kalau untuk ini teman-teman khusus ya jurnalnya. Jadi gunakan jurnal khusus, bukan jurnal umum. Kalau jurnal umum teman-teman bisa bebas menentukan akunnya apa saja. Tapi kalau jurnal khusus dia sudah punya buku kolom khusus. Dan teman-teman bisa gunakan buku kolomnya tersebut dan tidak boleh ditambah-tambahkan. Gunakan template yang seragam. Boleh menggunakan template yang ada dari slide-nya UBSI, ataupun teman-teman mencari referensi dari Google. Sama saja sebenarnya nggak masalah. Yang penting jangan sembarangan menambahkan kolom akun sendiri. Tinggal dimasukkan ke bagian serba-serbi saja. Gitu. Jangan sampai menambahkan akun sendiri karena sudah pasti itu salah. Kalau memang membeli peralatan, perlengkapan, ataupun membeli barang non dagang lainnya, masukkan ke kolom serba-serbi. Jadi pembelian di sini khusus untuk pembelian barang dagang saja. Oke, sekian dulu. Semoga dapat dimengerti. Untuk referensi bagaimana bentuk kolom jurnal khusus jurnal pembelian bisa dicari di Google, atau silakan gunakan template-nya UBSI untuk mengerjakan soal. Tidak ada masalah, yang penting teman-teman tahu tentang bagaimana harus membuatnya. Terima kasih.